Hai teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara setting domain blogspot.com ke domain TLD atau top level domain. Langkah pertama, kita harus memiliki sebuah blog dengan ekstensi blogspot.com. Setelah itu kita login menggunakan akun Gmail kita seperti langkah berikut ini. Kita masukkan emailnya, masukkan password, terus next dan login, sehingga akan muncul tampilan dashboard blogspot.com seperti tampilan berikut. Lalu kita pilih menu setting atau setelan, akan muncul seperti tampilan berikut ini. Lalu kita scroll ke bawah, kita klik domain custom. Setelah itu muncul seperti ini dan kita klikkan atau kita ketikkan domain custom yang ingin kita buat, yaitu www.muhammadalimursydalfatoni.my.id. Kebetulan saya akan membeli top level domain my.id. Setelah itu klik simpan, akan muncul seperti tampilan berikut ini. Jangan di close dulu. Setelah itu kita buka client zone rumah web. Oke, kita buka browser baru, kita klikkan client zone rumah web. Oke, akan muncul seperti tampilan berikut ini. Jika belum punya akun rumah web, silahkan buat akun terlebih dahulu. Jika sudah memiliki akun, coba ikuti langkah berikut ini. Kita klikkan kembali domain yang ingin kita buat, ya. Oke, selesai kita ketik, baru kita klik menu search. Dan muncul seperti tampilan berikut, baru kita klik order now di bagian domain. Kalian membuat website backend, ya, itu ada beberapa pilihan domain yang kita buat. Kebetulan tadi kita menggunakan muhammadalimursydalfatoni.my.id, jadi kita pilih yang domain my.id. Di sini ada beberapa pilihan domain top level domain, ya. Ada .id, .net, .club, .xyz, .com. Lalu kita pilih my.id sesuai keinginan kita dari awal. Lalu klik check out, maka muncul tampilan seperti berikut ini. Ada oke, ini durasinya. Setelah seperti ini, kita tentukan metode pembayaran menggunakan bank. Saya menggunakan virtual akun BNI. Terus apakah Anda membutuhkan faktur pajak? Jika iya, checklist ya. Jika tidak, klik tidak, ya. Lalu saya menyatakan, terus menyetujui. Setelah itu klik check out. Tunggu beberapa saat. Setelah itu akan muncul ke redirecting to EPG. Oke, masuk dan muncul payment gateway atau menunggu pembayaran. Inilah kita jumlah pembayaran harus kita lakukan, ya. Menggunakan virtual ke BNI, ini ada cara pembayaran, ada internet banking, mobile banking, pembayaran virtual akun BNI, SMS banking dan sebagainya. Silahkan gunakan metode pembayaran yang ingin kita gunakan. Setelah itu kita coba buka akun Gmail kita. Di sini ada
email masuk dari rumah web ya. Ini kita lihat beberapa pesan email dari rumah web. Oke, klik admin gateway cara pembayaran. Ada jangan lupa konfirmasi ketika telah selesai pembayaran jika kita melakukan pembayaran di hari Minggu. Tetapi jika tidak, akan langsung terverifikasi pembayaran yang kita lakukan di rumah web. Ini tampilan invoice dari pembayaran yang masuk ke akun Gmail kita dari rumah web. Statusnya masih unpaid ya, karena kita belum melakukan pembayaran. Ini tampilan yang sama, yaitu metode pembayaran seperti yang kita lihat di klien rumah web tadi. Oke, kita close semua. Saatnya kita melakukan pembayaran ya. Silakan datangi ATM terdekat atau bisa juga menggunakan SMS banking atau mobile banking. Ya, di sini saya masukkan konfirmasi pembayaran karena saya sudah melakukan pembayaran. Ini saya masukkan invoice, copy, masukkan di nomor invoice-nya karena saya akan konfirmasi pembayaran karena saya mau lakukan pembayaran pada hari Minggu. Jumlah tagihan akan muncul, rekening bank tujuan, nama pengirim, jangan lupa kita klik bank tujuannya sesuai bank tujuan yang kita gunakan tadi ya. Di sini saya menggunakan BNI atas nama rumah web baru ya. Oke, setelah diisi semua, jangan lupa upload bukti pembayaran kita ya, seperti terlihat pada langkah berikut ini. Upload. Oke, sudah. Kita masukkan kode captcha-nya. Klik submit. Jangan lupa isi semua instruksi, masukkan kode captcha baru submit ya, sehingga maju atau masuk ke proses berikutnya. Ya oke, masuk komplit pembayaran telah terima kasih telah mengkonfirmasi pembayaran Anda. Ya, ini bukti bahwa konfirmasi pembayaran kita telah berhasil. Atau cek status akan masuk ke Gmail kita. Oke, kita kembali ke pintu rumah web, akan terlihat seperti ini. Inilah tampilan dashboard rumah web ya dengan akun kita. Yaitu
Setelah itu kita kembali ke akun Gmail kita. Kita lihat email masuk dari rumah web yang menyatakan bahwa domain TLD kita telah aktif. Di email pesan dari rumah web di sini muncul bahwa muhammadalimalfatun.myini.id sudah aktif dan siap mendunia. Ya, kita klik manage. Terus setelah itu muncul seperti tampilan berikut ini dan kita klik recent verification ya yang ada di kantor rumah web. Ketika kita klik manage tadi di email yang masuk dari rumah web. Atau sebelum itu kita verifikasikan dulu ya bahwa kita telah melakukan pemesanan ya dan domain TLD kita telah aktif ya. Kita masukkan nomor KTP sesuai KTP kita masing-masing. Nomor telepon, klik submit ya. Tunggu beberapa saat proses selesai. Thank you, your data has been success. Akan muncul sukses. Terus kita kembali lagi ke email sebelumnya ya, yaitu di bagian manage domain. Nah, ini bukti diterima ya. Kalau kita belum masuk ke manage domain, ini bukti telah diterima. Kita masuk ke manage domain, nyala kembali. Oke, tunggu beberapa saat. Tunggu masih proses loading. Oke, masuk di sini manage domain. Domain currently unlocked. Ini berarti kita belum setting domainnya. Klik di menu my domain. Oke, di sini statusnya aktif tetapi belum bisa kita gunakan karena harus beberapa hal yang kita setting. Klik di sini, klik manage domain. Oke, tunggu proses ke menu berikutnya. Oke, masuk seperti ini ya. Di sini ada beberapa menu, name server, action, contact information, dan sebagainya. Oke, ini di menu name server ya. Di sini ada 4. Terus register look, jangan lupa kita klik enable ya. Register looknya kita klik enable. Tunggu proses ketika telah klik enable ya, karena dia memerlukan proses sehingga tulisan disable menjadi enable ya. Oke, ini tulisannya register log status enable, sukses, saved successful. Baru kita beralih ke menu berikutnya ya. Ini kontak manajemen kita, lalu kita masuk ke DNS manajemennya ya. Kita klik di sini, domain Anda belum terlihat ya. Sistem ya, baru klik start. Oke, akan beralih ke menu berikutnya. Oke, action complete successful ya.
Terus kita klik kembali tombol start ini ya, klik. Oke, kita klik kembali tombol update. Oke, setelah sukses baru klik and record. Setelah semua langkah dilakukan, kita klik add new record, akan tampil seperti tampilan berikut. Manage DNS ya. Di sini add record for Muhammad Ali Mursyid alfatoni.my.id. Kita klik tipe recordnya yaitu A ya. Kita masukkan IP atau hostname-nya. Ikuti langkah berikut ini untuk hostname. Di sini ada 4 hostname yang harus kita masukkan atau 4 IP ya. IP pertama, oke, add record. Oke, kita pilih lagi record tipe A, masukkan IP kedua. Oke, setelah itu klik add record kembali. Kita pilih add record TPA kembali, masukkan IP ketiga. Oke, klik add record kembali karena telah masuk IP ketiga. Oke, kita pilih record TPA kembali untuk IP terakhir atau IP keempat. Oke, selesai add record. Kita telah selesai masukkan IP ya. Setelah itu kita masuk ke DNS-nya. Ini IP yang telah kita masukkan, ada 4. Ada 4 IP dengan tipe A. Kita masukkan add new record kembali untuk memasukkan kode yang ada di blogspot tadi ya. Nah, ini domainnya, kita pilih www ya. Kita masukkan ini kode dari blogspot tadi, dnsgoogle.com. Kita masukkan di sini record tipenya cname-nya. Berarti kita harus masuk cname-nya ya, ghs.google.com. Oke, sukses. Kita masukkan yang kedua ya, cname yang kedua. Kita masuk ke cname yang kedua yang ada di setelan blogger ya. Kita kopikan saja dan name-nya ya, ikuti sesuai langkah agar tidak salah. Oke, kita masukkan di domain, pastikan pilih record tipe, cname, hostname-nya kita masukkan ya. Kita kembali di blogger setelannya. Oke, copy, hati-hati copy jangan salah copy ya sehingga nanti gagal. Oke, paste, add record. Tunggu proses sehingga action complete successful. Klik back, kita lihat apakah sudah masuk. Oke, kita kembali ke blogger setelan ya. Oke, kita closekan tadi. Ini belum bisa lakukan pengalihan ya. Karena IP dan SIM yang kita masukkan tadi akan diverifikasi terlebih dahulu oleh pihak rumah web atau Google-nya, sehingga
domain yang awal ekstensi blogspot.com bisa kita alihkan ke domain custom ya. Ini belum bisa, masih mati, alihkan domain masih mati ya karena belum terverifikasi. Kita butuh waktu 1 jam sampai 24 jam. Jadi harap bersabar, bisa menunggu dengan minum kopi atau beraktivitas lainnya. Oke, coba refresh karena telah menunggu beberapa saat, tetapi alih domain juga belum aktif. Kita kembali lagi ke Friendzone rumah web kita ya. Kita klik domain kembali, kita cek ya, sini status sudah aktif tapi belum bisa digunakan dan masih tanda gembok merah dan silang di tengah ya. Kita coba klik ya, ini masih error 404 Google error, request URL tidak ditemukan ya. Tidak usah takut ya bahwa custom domainnya tidak berhasil, pasti berhasil. Ini kita lihat ya, custom domain sudah berhasil. Di sini domain custom, kita coba alihkan ya. Oke, menyimpan, berhasil disimpan. Ketersediaan HTTPS kita alihkan semua ya. Oke, menyimpan, tunggu proses. Oke, pengalihan HTTPS. Ini tandanya bahwa pengalihan atau custom domain kita dari alimursyidalfatihah.blogspot.com ke www.muhammadalimursyidalfatihah.my.id telah sukses ya. Inilah tandanya. Untuk memastikannya kita bisa membuka browser baru atau kita bisa lihat blognya ya. Tunggu aja atau kita ikuti langkah berikutnya ya. Oke, telah kita setting semua setelan untuk pengalihan domainnya di setelan blogernya. Oke, kita refresh ulang ya. Oke, custom domain berhasil. Setelah kita atur semua sesuai instruksi ya atau petunjuk ada di blogger. Lalu kita lihat blog. Oke, belum bisa karena belum terverifikasi atau terbaca oleh sistem Google sehingga belum ditemukan. Jangan takut, kita tunggu beberapa saat ya, sekitar 1 sampai 24 jam. Lalu kita coba kembali ya. Kita coba kembali. Oke, telah berhasil. Inilah tampilannya ketika berhasil atau sukses peralihan domain atau custom domain melalui CleanZone rumah web. Ini terlihat muhammadalimusydalfatihah.my.id. Inilah custom domain yang kita beli di CleanZone rumah web. Oke teman-teman, ikuti langkahnya dari awal sampai akhir agar sukses dan tidak jadi kesalahan dalam proses custom domain melalui rumah web.